Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sedang beredar luas di media sosial sebuah flyer atau poster digital yang mengumumkan acara bertajuk The Way to Believe yang diadakan pada Senin 30 Januari 2023 kemarin. Pada poster tersebut terpampang sangat besar sekali foto Felix Xiao dan tulisan "Bersama Ustadz Felix Xiao". Masih pada poster tertera logo salah satu BUMN kenamaan, PLN, Perusahaan Listrik Negara, juga ada logo Yayasan Baitul Mal, Perusahaan Listrik Negara, atau YBM PLN, dan, nah ini yang paling bikin heboh nih, logo BUMN itu sendiri, lengkap dengan slogannya yang bertuliskan, "Untuk Indonesia". Terus terang, saya nggak tahu apakah YBM PLN adalah sebuah yayasan yang kepemilikan dan kepengurusannya dari PLN sebagai sebuah persero. Tapi, jelas di situ ada logo BUMN, sebuah kementerian Republik Indonesia. Yang namanya kementerian, jelas dia adalah institusi publik. Mengutip laman resmi DPR RI, pada 2023 ini, Kementerian BUMN RI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir ini menerima anggaran dari APBN sebesar 260 miliar rupiah. Ini belum termasuk penyertaan modal negara atau PMN tunai sesuai dengan harmonisasi badan anggaran sebesar 41 triliun dan alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar 5,6 triliun rupiah. Uang sebesar ini adalah uang rakyat. Ya jelas dong, namanya juga APBN. Kemudian soal PLN, mengutip laman resmi PLN, tertera bahwa modal dasar perseroan adalah sebanyak 439 juta lembar saham. Masing-masing saham dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Jumlah saham perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh per 30 Juni 2022 adalah sebanyak 145.536.096 lembar saham. 100% saham PT PLN dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi jelas ya, kritik publik kepada PLN bukan cuma kritik si pengguna layanan kepada si penyedia layanan, tapi juga kritiknya si pemilik perusahaan yang secara kepemilikannya diwakilkan oleh negara kepada perusahaan yang dimilikinya. Oke, lanjut. Sekarang mari kita ulas sedikit tentang Felix Xiao. Dikutip dari laman Wikipedia, Felix Yanwar Xiao, sarjana pertanian yang lahir 31 Januari 1984 adalah seorang ustadz, pendakwah, dan penulis beretnis Tionghoa Indonesia. Ia menjadi mualaf semenjak masa kuliah dan bergabung menjadi salah satu aktivis gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia. Dia dikenal karena afiliasinya dengan kelompok Islamis HTI dan posisi puritan garis kerasnya dalam penafsiran Islam. Populer di media sosial, Felix dikenal karena sikap radikalnya kontra demokrasi, kontra nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, feminisme, dan sekularisme yang disebutnya Togut. Teman-teman, HTI adalah sebuah organisasi masyarakat yang kental nuansa politisnya yang bertujuan mengubah NKRI Pancasila menjadi khilafah transnasional yang berasaskan syariat Islam. Kegiatan-kegiatannya menitik beratkan kepada penyebaran propaganda politik berbalut dakwah. Mengutip dosen pasca sarjana Islam Nusantara, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama atau STAINU, Jakarta, Pak Syaiful Arif dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia. Hizbut Tahrir atau HTI merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyah secara global. Secara teoritis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan.
Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia yang memiliki bentuk negara dan dasar negara yang sudah final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Jadi wajar saja HTI dibubarkan sesuai Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam prosesnya HTI menggugat Perpu tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Tentu saja PT-UN menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia atas keputusan pembubaran ormas tersebut. HTI disebut hakim terbukti berkeinginan mengubah negara Pancasila menjadi khilafah lewat berbagai rekaman, salah satunya ikrar ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor Maret 2016 yang bersumpah sepenuh jiwa yakin bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat. Kembali ke Felix Xiao. Felix adalah salah satu ex-ikon HTI, berlabel ustadz, penceramah, pembicara, dan motivator untuk menjaring generasi muslim milenial yang awam terhadap agama. Kemudian muslim muda tersebut direkrut menjadi anggota dan simpatisan HTI. Ya, jadi nggak heran bahwa Felix nggak terima HTI dibubarin pemerintah Jokowi. Katanya, secara konstitusi, secara kemudian pilihan demokrasi yang diambil Indonesia itu menjadi sebuah pertanyaan. Akhirnya kita berpikir, apakah ini adalah hal yang demokratis? Seperti dikutip dari kantor berita Pikiran Rakyat. Buat saya, para pengasuh khilafah ini pengecut. Menyebarkan propaganda anti-demokrasi dengan label dakwah, kemudian dicabut izin formalnya, kemudian mendadak paling pejuang demokrasi. Pernah tertangkap sebuah inkonsistensi antara ucapan Felix dengan kelakuannya. Dia pernah melarang selfie. Dia bilang, selfie itu kebanyakan berujung pada sifat takabur atau ria, sedikitnya ujub. Dia juga bilang, buat cewek apalagi cowok, lebih baik hindari yang namanya foto selfie. Gak ada manfaatnya, malah lebih banyak mudaratnya. Jadi ini apa dong Felix? Ini juga apa? Anyways, lepas dari Felix Xiao dulu, Perpu yang tadi saya bahas hanya membubarkan organisasinya. Tapi tidak ada larangan bagi para propagandisnya untuk terus melancarkan propaganda-propaganda anti-Pancasilanya. Dilansir dari kantor berita Kumparan, tercatat setidaknya hingga 2019 lalu, Felix masih terkesan mengasong khilafah di acara-acara yang mengundangnya sebagai pembicara. Dia tidak membantah itu, bahkan terkesan defensif. Dia bilang, kalau yang di-highlight sedikit, ya adalah saya mendakwahkan khilafah, bertentangan dengan Pancasila. Padahal itu sebenarnya bisa kita bicarakan secara ilmiah. Felix juga menambahkan bahwa apa yang menjadi materi propaganda yang disebutnya dakwah itu adalah ide. Sementara ide adalah hal yang mendapat tempat di alam demokrasi. Nih, antara Felix sesat logika atau memang dia itu manipulatif. Kenapa? Yang dipermasalahkan oleh negara itu bukan tindakan mengekspresikan idenya. Karena tindakan mengekspresikan ide memang tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang dipermasalahkan itu substansi materi yang disebarkannya itu, yaitu khilafah transnasional yang sudah jelas misalnya menolak demokrasi. Salah satu dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Dalam melakukan pembelaan, Felix tidak pernah terang-terangan menyebutkan apakah ajarannya betul transnasional khilafah, apakah ajarannya mengandung unsur penolakan terhadap NKRI Pancasila. Sebagai catatan aja nih, statement itu dia buat saat dia memenuhi undangan di Balai Kota DKI Jakarta 2019 lalu, sewaktu Pak Anies masih menjadi orang nomor 1 di Balai Kota. Sekarang malah sebuah perusahaan milik negara, yaitu PLN, mengundang Felix untuk berceramah di acara yang ada logo mereka. Bahwa Felix menghadiri acara tersebut, bagi saya dia nggak bisa disalahin. Lawang diundang. Yang aneh itu, kok ya bisa sebuah perusahaan milik negara dengan mencantumkan logo Kementerian Negara memberi panggung kepada ex-propagandis organisasi terlarang yang hingga kini terus mengasong propaganda khilafahnya berbalut dakwah. Pada 2020 lalu aja, dia masih bilang, mau ada Hizbut Tahrir atau tidak, bukan berarti dakwah jadi berhenti. Dakwah akan tetap berjalan, apapun bentuknya.
Buat saya jelas, Pak Erick Thohir kecolongan. Sebagai penutup, saya percaya bahwa toleransi adalah ketika berbagai warna yang berbeda-beda saling menerima, bersanding sejajar satu dengan lainnya, dan pada akhirnya membentuk sebuah lukisan yang indah. Dalam prinsip toleransi, semua warna berhak mendapat tempat di bumi yang satu ini, kecuali warna yang berangkat dari gagasan untuk menghapus toleransi itu sendiri. Tidak ada toleransi kepada intoleransi. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.